Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini hari libur, hari Sabtu teman-teman. Karena banyak waktu luang kita ngevlog aja ya. Kita ngevlog karena banyak juga yang pada nanyain kemarin Japri tentang kelistrikan mobil. Nah, tetapi lebih ke arah pendinginan baterai teman-teman. Karena kemarin mungkin di video saya sebelumnya ngebahas mau ngebahas tentang sistem cooling baterai gitu kan terhadap AC gitu. Apalagi mobil Neta kita nih lagi bermasalah nih AC-nya. Jadi pas banget. Pas banget ya kita bahas aja ya. Ada juga yang ngomong, "Om, sekarang kenapa kok bikin kontennya sekali bikin konten, upload video kok Neta terus gitu?" Ya kebenaran yang ada di rumah Neta. Kebenaran yang ada di rumah Neta, jadi ya kita buat Neta dulu aja. Mau bikin konten yang iReview-nya lagi nggak ada gitu kan. Mau yang M6-nya juga nggak ada. Yang Omoda i5 juga sama, karena mobilnya lagi pada kerja keras semua cari uang teman-teman. Jadi buat yang nanya-nanyain tuh, ada yang nanyain iReview, ada yang nanyain M6-nya kemana, ya lagi pada cari uang, bukan dijual ya. Jadi ada yang spekulasi bilang, "Oh, Om Denny mobilnya udah pada dijual." Enggak, jadi mobilnya emang buat kerja, buat cari uang gitu guys. Ya buat apa juga mobil banyak di sini kan, nongkrong kan. Jadi emang kita ini aja, kita minta dia untuk kerja, cari uang gitu guys. Oke, ini kebenaran mendung ya, mendung. Nggak tahu nih kalau kita mau ngebahas tentang sistem coolingnya AC terus sampai ke baterai, itu kayaknya bakalan buka kap mesin kayaknya gelap ya. Tapi mudah-mudahan nggak hujan nih. Ini udah gelap banget guys, tuh lihat, udah mendung banget gitu. Tetangga juga di depan lagi perbaiki gerbang, jadi kayaknya bunyi-bunyi gerindaan gitu. Makanya tadi saya pengen ngonten nungguin dia berisik. Jadi ini udah agak senyap, makanya saya mulai gitu ya. Tuh, kayaknya bakal hujan deras nih karena mendung banget ya. Mendung banget. Oke ya, kita mulai ya teman-teman ya. Kita bahas tentang bagaimana pentingnya AC di pendinginan baterai gitu ya. Yuk kita bahas yuk. Tuh, anak-anak kecil lagi pada main sepeda. Kling 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 kayak tukang somai guys. Halo guys. Kita udah buka kap mesinnya ya. Kap mesinnya Neta udah kita buka. Cuman ini gerinda masih bunyi terus guys. Gimana dong ini? Suaranya keganggu apa enggak saya nggak tahu ya guys. Kalau nunggu dia lama guys, kayaknya kita lanjut aja kali ya. Udah lanjut saya buka, kita coba langsung aja lah. Mudah-mudahan suaranya nggak keganggu sama yang sana ya. Mudah-mudahan guys. Yuk kita mulai yuk. Oke teman-teman, kita mulai ya. Pada prinsipnya sih mobil listrik itu sama teman-teman ya. Jadi sistem cooling sistemnya mirip-mirip. Ya mungkin ada beberapa kalau kasus mobil-mobil listrik yang kecil itu ada yang sistem pendinginan baterainya itu memang passive cooling gitu ya. Jadi menggunakan udara gitu. Seperti kayak mobil iReview itu dia tidak menggunakan cooling system. Jadi nggak pakai coolant gitu maksudnya. Jadi nggak pakai cairan coolant. Jadi dia hanya pendinginnya pasif mengandalkan udara gitu ya. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ya pada prinsipnya sama, mirip-mirip mobil listrik, sama lah seperti ini ya. Nah, memang saya hanya kasih contoh di Neta nih. Nah, di Neta ini kita bahas yuk gitu ya. Jadi gini, teman-teman, di baterai kita kan ada di bawah gitu ya. Baterai kita ada di bawah. Nah, di baterai kita itu dia tuh dialiri oleh air coolant. Nah, air coolant itu kalau di sini, nah ini ya, ini ada reservoirnya, jadi tangki penampungan ya. Ini kenapa ada dua ya? Yang ini untuk pendinginan mesin ya, pendinginan motor listrik dengan OBC-nya. Jadi ini onboard charging, termasuk motor listriknya itu pendinginannya pakai yang ini, gitu reservoirnya. Jadi dia terpisah nih, terpisah antara pendinginan motor listrik dengan pendinginan baterai. Ini mobil Neta tadi terpisah gitu ya. Jadi ada beberapa mobil yang jadi satu, tapi kebenaran di Neta tadi terpisah. Banyak juga sih yang terpisah juga gitu ya. Nah, yang ini tuh reservoir untuk pendinginan baterai. Jadi kalau yang ini untuk motor listrik dengan OBC-nya, dengan CDU-nya, semua itu didinginkan pakai reservoir yang ini. Dan yang ini untuk pendinginan baterai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sehingga di mobil Neta ini ada dua water pump.
Jadi ada 2 water pump. Nah, kalau teman-teman mau tahu water pumpnya di mana, contoh ya, saya bahas yang baterai dulu aja karena kita nggak ngebahas tentang cooling system yang motor listriknya termasuk OBC-nya kan. Nah, jadi saya kasih tahu yang water pumpnya untuk baterai ya, untuk cooling system baterai itu ada di jalur sini teman-teman. Kalau di Neta tuh ada di bawah situ tuh. Nah ini ya, nggak tahu kelihatan nggak ya. Tuh, pokoknya di bawah sini ya. Atau dari sini kelihatan nggak ya? Sini. Ah, nggak kelihatan juga, gelap guys. Jadi intinya di bawah situ tuh ya. Jadi ini ada mounting motornya. Nah di bawah situ ada yang namanya water pump. Oke ya. Nah jalurnya itu teman-teman. Nah jalurnya itu dari bawah nih ya. Ini nih. Nah ini pipa yang besar nih. Nah ini ya. Ini ada pipa kan besar nih. Nah pipa besar itu dari baterai nih. Ini dari baterai bawah ya. Dari baterai pack itu pakai selang yang besar itu lari ke sini. Nah ini tuh namanya heat exchanger atau chiller. Jadi gabungan nih antara heat exchanger dengan chiller lah. Jadi satu nih teman-teman. Nah ini dari pipa yang ini ya. Dari pipa ini dia lari ke sini. Keluar lagi ke sini. Tuh ya, keluar ke sini. Nah masuk ke bawah nih. Nah nih teman-teman ke water pump ya. Ke water pump di bawah kan tadi water pump kan di sana ya. Jadi jalurnya tuh ini balik lagi ke baterai, ke sana, ke belakang, ke baterai lagi teman-teman. Jadi dia tuh sebenarnya sirkulasi cooling sistemnya gitu ya, itu muter terus. Jadi tadi ini kan dari sini, ini tangki ini fungsinya kalau sampai terjadi kekurangan, kalau kekurangan ya dia akan nambah dari sini. Atau kalau misalkan kelebihan karena temperaturnya tinggi, kelebihan dia biasanya menguap dia akan buang ke sini gitu ya. Jadi ini seperti kayak sistem radiator lah. Sistem radiator kan ada cairan coolernya ya sama tuh, ada reservoir tanknya seperti ini gitu ya. Jadi pada prinsipnya pendinginan baterai itu dari sana tadi pipanya lari ke sini ke heat exchanger, dari heat exchanger itu keluar lagi ke sini ke bawah sini ya. Nah itu dipompa lagi sama si pompa water pump, begitu terus muter terus teman-teman. Jadi sistemnya tuh muter aja terus begitu. Nah terus ada yang nanya kan, terus bagaimana nih Om perihal pendinginan yang berhubungan dengan AC gitu ya. Nah, jadi saya jelasin teman-teman bahwa baterai kita itu kan idealnya ya, sebentar. Nah, jadi gini guys, kan baterai mobil listrik itu idealnya ya, kalau baterai itu kan dia itu kerja optimalnya itu kan mungkin di suhu ya 15 derajat atau 25 derajat sampai ke 30 derajat gitu ya. Jadi itu baterai itu akan optimal kalau temperatur sel-sel baterainya itu di 20 derajat sampai 35 derajat itu optimal lah gitu ya. Nah sementara dia maksudnya optimal tuh dia mengeluarkan power yang bagus gitu kan. Jadi terus juga untuk kesehatan baterainya juga bagus gitu ya. Nah jadi di range temperatur itulah. Tetapi kalau untuk normal kerja di sebuah mobil gitu ya, mobil listrik, itu biasanya mungkin dia main sampai ke 40 derajat. Jadi kalau misalkan mobil ini itu dari 25 sampai 40 derajat lah ya, itu normal. Normal kita anggap dia kerjanya ya kerja normalnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau optimal sel-selnya itu kerja optimal itu di 25 sampai 35 derajat, tapi kalau sampai 40 sampai 45 derajat itu ya normalnya lah gitu ya. Normalnya mobil tuh dianggap masih normal, maksudnya begitu ya. Nah, tetapi kapan dibilang nggak normal? Nah, dibilang nggak normal itu kalau temperaturnya itu di atas 50 derajat guys. Jadi kalau misalkan sudah baterai sel-selnya itu udah sampai 50 derajat, apalagi sampai 55 derajat, itu udah nggak normal buat baterai sel. Makanya ya dibutuhkan cooling system ini kan untuk menjaga selalu di bawah 40, untuk menjaga di bawah 40 atau di range ya 35 40 gitu ya. Itulah fungsinya cooling system. Nah, sementara kalau misalkan dia sampai 55 derajat, biasanya itu dia akan masuk ke mode safe mode gitu ya. Mode safe mode itu ya supaya menyelamatkan baterai gitu ya, selama biar baterainya itu nggak cepet nggak cepet rusak gitu ya, nggak cepet rusak. Nah tambah lagi kalau semisal sampai terus-terusan derajatnya naik, malah bisa jadi thermal runaway kan. Kalau sampai thermal runaway itu sampai kebakar ya lebih gila lagi gitu. Makanya cooling system itu penting kalau buat baterai-baterai yang menggunakan sistem cooling, karena mungkin dirasa
butuh ampere motor yang besar. Motor ini kan butuh ampere yang besar gitu kan, makanya akhirnya nggak bisa pakai sistem passive cooling, jadi harus pakai apa disebutnya water cooling gitu ya, pakai cooling system. Nah, sekarang gimana sih Om hubungannya dengan si AC gitu ya? Oke, sekarang saya balik lagi, kita jelasin bagaimana ke AC ya. Nah, jadi gini guys. Tadi kan saya jelasin ya bahwa kita ada yang namanya heat exchanger. Ini loh heat exchanger ya. Jadi kalau tadi kan dia sebenarnya hanya muter aja. Air itu nih yang pipa-pipa yang besar ini nih kan isinya coolant nih. Dia tuh dari baterai bawah sana diputar ke sini. Nah inilah sebagai coolantnya. Sorry, sebagai apa? Cooling sistemnya tuh di sini nih, di heat exchanger ini. Dia tuh namanya juga heat exchanger ya. Jadi dia ibaratnya tuh buat melepas panasnya pakai alat ini nih. Nah ini kalau teman-teman tahu kayak sebenarnya kalau di mobil-mobil ICE gitu nih seperti kayak kalau di mobil-mobil yang apa ya kayak CVT gitu ya, ini kan sebagai cooler kan, jadi sebagai CVT coolernya. Nah, kalau di mobil ICE kan buat dinginin oli CVT kan, nah kalau ini buat dinginin apa namanya water coolernya dia gitu nih, water coolernya ini gitu ya, supaya dia dingin. Nah kalau temperaturnya itu dianggap normal teman-teman ya, kalau temperaturnya tuh masih baterai itu misalkan kita anggap temperaturnya masih range-nya itu masih di bawah 35, 25, 30, dia tidak menghidupkan sistem AC. Jadi dia tidak butuh bantuan sistem AC. Nah, ini kan kenapa kok di sini dari heat exchanger ini kok ada AC-nya nih di sini nih. Ada hubungan ke AC nih gitu ya. Nanti saya jelasin nih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, jadi si coolant ini ya, air coolant ini yang dipompa lewat water pump masuk ke dalam baterai, terus keluar di sini. Nah itu didinginkan nih, kan panas ya, di dalam baterai itu udah panas ya, di dalam baterai itu udah panas, dia menyerap panas. Nah di sini tuh berharap didinginkan, ini seperti radiatornya lah ibaratnya gitulah ya. Nah ini tuh didinginkan. Nah di dalam sini tuh sebenarnya kayak pipa-pipa kapiler kecil gitu ya, jadi dia air itu dilewatin pipa-pipa kecil itu, harapannya dia bisa misalkan anggap aja kalau temperatur di coolernya itu sampai 45 derajat, mungkin keluar di sini tuh harapannya sih sudah dingin. Mungkin bisa jadi ya, mungkin bisa jadi 35 derajat dengan cooling sebesar ini ya. Tuh, ini sebenarnya aluminium. Jadi cooling sebesar ini, di dalam itu kita nggak perlu tahu dalamnya lah, tapi di dalam itu pipa-pipa kapiler kecil-kecil gitu. Jadi mungkin sebagai membantu memecah panas gitu ya. Nah, ini fungsinya heat exchanger. Nah, kalau memang dia ini normal, dia nggak bakal membutuhkan AC, membutuhkan uap dingin atau freon dingin dari AC teman-teman. Nah jadi dia muter aja begitu, biasa aja. Nah tetapi kalau dia sampai mendeteksi coolant-nya itu kok nggak tercapai juga, maksudnya naik terus sampai misalkan di 40 derajat misalkan ya, kok coolant-nya naik terus, sensornya dibaca sampai 40 derajat, barulah sistem solenoid ini main. Ini di sini ada solenoidnya teman-teman ya. Tuh ya yang kotak ini yang ada kabelnya nih. Ya ini solenoid ya. Nah, itu ya. Ini solenoid ya. Nah, solenoid ini tuh bisa buka tutup. Nah, buka tutup itu fungsinya untuk apa? Untuk mengalirkan freon ke sini. Ya, ke heat exchanger ini. Jadi untuk mengalirkan freon ke heat exchanger ini supaya dia menjadi dingin dan dia mentransfer air panas ya, coolant panas tadi itu biar makin dingin gitu ya, makin dingin si coolernya ini, si heat exchanger-nya ini makin dingin. Jadi dia mentransfer dari coolant yang panas menjadi lebih dingin lah, seperti itu ya. Makanya dibutuhkan AC tadi ini teman-teman, begitu ya. Nah sekarang kalau saya mau kasih lihat jalurnya begini guys. Nah ini kan, ini sekarang saya kasih tahu jalurnya dulu ya. Ini kan kompresor kita ya. Ini kalau di Neta itu kompresornya ini ya, tuh. Nah ini kompresor ya, tuh kompresornya juga bukan kompresor yang pakai fan belt karena di elektrik, jadi kalau pakai motor ya. Nah kompresor itu kan dia keluar nih, ya keluarnya outputnya nih ya. Output kompresor itu lari ke kondensor depan. Ya di depan sini ada kondensor dan ini keluarannya nih, ini keluaran kondensor yang ini tuh, ya. Ini keluaran kondensor. Jadi dari sana lari ke sini, keluar ke sini. Nah pipa yang kecil ini, ya pipanya kecil ya, pipa yang kecil ini tuh lari ke sini. Nah ini nih, nah sampai dia ke sini lah ya. Maka di sini terus disebutnya high pressure nih H. Yang atas ini low pressure L lambangnya itu ya. Nah, dari H ini teman-teman ya.
itu dia ada lagi ini disebutnya sama valve juga ya, seperti ini juga nih, sama solenoid valve juga. Nah solenoid valve ini tuh dia ini yang mengatur juga nih, mau masuk ke dalam tuh maksudnya mau mendinginkan evaporator ya di dalam. Nanti dari evaporator kan keluar yang gede nih, tuh ini aja basah ya, dingin tuh. Nah jadi dicabang kan di sini kan, jadi keluar dari kompresor tadi yang kecil ini dibagi dua nih, bisa masuk ke dalam evaporator, tapi harus dibuka dulu solenoid ini ya. Nih solenoid ini dibuka dulu, ini kan sama tuh, dia ada solenoidnya juga. Nah jadi dicabang lah, bisa masuk ke evaporator, bisa juga dicabang masuk ke sini tadi. Nah buat pendinginan si cooling tadi. Nah kapan sih dia bekerjanya? Yang jelas kalau solenoid yang ini akan kerja kalau AC-nya kerja. Jadi kalau teman-teman lagi di dalam kabin menghidupkan AC, otomatis ini buka. Solenoid ini atau otomatis buka karena dia mau masuk ke dalam evaporator gitu ya, mau masuk ke dalam evaporator, mau dinginin lah kasarnya gitu ya. Nah tetapi setahu saya ini pun itu dia buka tutupnya nggak cuman on off tuh artinya nggak buka tutup, tapi dia proporsional ya. Makanya dilihat di sini tuh seperti ada kayak as ya tuh ya, seperti as nih, mungkin dia bisa seperti motorized ya, motorized yang opennya itu bisa berapa persen, berbeda dengan yang ini. Kalau ini sama solenoid juga, tetapi hanya on off aja, on off, buka tutup, hanya begitu aja. Jadi kalau dibutuhkan pendinginan ya harus ekstra pakai freon, dia akan buka nih, hanya buka aja gitu ya. Nah sementara kalau yang ini yang buat ke dalam kabin, buat kebutuhan AC dalam kabin, ke mana namanya, ke evaporator, ini buka tutup juga, tetapi dia sepertinya pakai proporsional. Jadi dia bisa diatur bukanya 10%, 20% gitu. Jadi bisa diatur lah begitu ya. Nah karena kenapa? Karena ya sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan di dalam udah dingin ya mungkin dia bukanya sedikit supaya kerja si freon kompresornya juga nanti juga dia kecil juga ya. Intinya sih buat efisiensi lah gitu ya, buat efisiensi, karena ini mobil listrik nggak mungkin kompresornya tuh kerjanya full speed terus gitu ya. Nah jadi tetap diatur pakai valve ini, bukaannya mau seberapa gitu ya. Nah oke. Sekarang balik lagi, pertanyaannya adalah berarti pendinginan cooling sistem cairannya ini berarti mengandalkan ini dong. Iya betul, mengandalkan heat exchanger ini. Nah heat exchanger ini adalah jantungnya untuk baterai. Kalau sampai ini rusak ya, apalagi nih solenoid ini nggak buka ya, solenoid ini nggak buka dalam keadaan butuh pendinginan ekstra ya. Nah kapan sih pendinginan ekstra? Oke, kita bahas lagi teman-teman. Nah kapan ya pendinginan ekstra itu dibutuhkan ya? Nah biasanya pendinginan ekstra itu ya saat kita berakselerasi ya. Jadi saat mobil listrik itu berakselerasi, lagi jalan, lagi macet-macetan panas, misalnya kita lagi di terik matahari macet-macetan panas, itu pasti kan baterai sel-selnya juga panas, karena itu pasti dibutuhkan cooling system yang ekstra gitu ya. Terus sama kalau kita lagi ngecas. Jadi kalau kita lagi ngecas, yang terutama yang pakai fast charging ya. Kalau kita lagi di SPKLU itu kan pakai fast charging, dipaksa untuk dapat menginjek arus yang besar ke baterai, itu juga pasti akan membuat sel-sel baterai menjadi panas. Nah disitulah kenapa cooling itu harus main. Nah teman-teman harus pahamin sistem. Berarti kalau gitu ada pertanyaan gini, kalau begitu saya harus nyalain AC terus dong Om gitu ya. Nggak perlu nyalain AC terus. Walaupun kondisinya mobil itu mati, dikunci, kitanya lagi pergi, pokoknya mobil itu benar-benar nggak nyala, itu cooling system dia akan kerja teman-teman. Jadi misalnya kita lagi di SPKLU nih, ngecas tinggal gitu ya, itu kalau teman-teman perhatiin sebenarnya dia itu menjalankan water pump itu pasti jalan. Jadi water pump itu jalan, muter terus, dan si AC, si kompresor AC juga nyala teman-teman. Jadi kalau terdeteksi di atas 42 derajat itu otomatis kompresor AC-nya hidup. Nah tadi kan ada valve tuh ya kan. Nah sementara valve yang tadi yang saya bilang proporsional tadi itu dia akan close, berarti dia tidak mendinginkan si evaporator. Jadi dia tidak mendinginkan ke evaporator, tetapi dia ngebuka valve yang itu, yang heat exchanger gitu ya. Jadi yang heat exchangernya ngebuka, jadi ya coolingnya hanya untuk heat exchanger aja, dia nggak bikin beku evaporator gitu, karena ditutup. Nah jadi teman-teman harus tahu begitu ya. Nah jadi kalau misalkan butuh
ekstra pendinginan gitu ya. Butuh ekstra pendinginan yang pasti bekerja itu pasti kompresor ikut kerja. Terus si valve-nya heat exchanger itu pasti ngebuka, teman-teman. Nah, sementara kalau memang mobilnya mati, ya tadi valve yang proporsional tadi yang menuju ke evaporator itu pasti di-close, ditutup gitu ya. Karena kan nggak ada yang nyalahin AC gitu kan. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Makanya banyak kalau yang ini hati-hati juga ya. Kalau yang teman-teman misalkan, kenapa sih saya kok kalau ngecas di SPKLU kok sekarang dapatnya turun ininya apa namanya? KW-nya misalnya tadinya tuh saya kadang suka 60 KW masuk gitu ya. Sekarang cuma 40 atau berapa, bisa jadi sel-selnya udah mulai panas gitu ya. Jadi karena dia panas, BMS yang ngedetect, cooling sistemnya nggak bagus, mungkin viskositas atau bahasanya tuh kadar coolingnya cairan coolingnya itu udah nggak bagus gitu untuk mendinginkan gitu ya. Nah, itu juga dia bikin BMS-nya itu nggak mau nerima supaya dia tidak termaran runway tadi, makanya akhirnya arusnya juga dibatasin yang masuk gitu. Kan banyak tuh teman-teman yang pada bilang, kenapa ya sekarang mobil saya kok cuma 40 kW masuknya gitu ya, padahal biasanya 80 kW gitu. Nah, bisa jadi cairan coolingnya sudah nggak bagus. Jadi dia itu kan cairan cooling itu kan mengandung apa ya, glikol atau apa gitu. Saya juga nggak paham tentang kandungan kimianya. Tapi bisa jadi sudah nggak bagus, yang mengakibatkan akhirnya walaupun dia bersirkulasi, tetapi penyerapan panasnya kurang bagus. Atau jangan-jangan, ya tadi sistem coolingnya nih ada yang buntu, ada yang nggak main solenoidnya, jangan-jangan jadi AC-nya, atau jangan-jangan AC-nya. Jadi AC-nya, kompresornya itu udah nggak dingin, kan banyak tuh kejadian. Seperti kayak mobil ini. Mobil ini kan juga AC-nya juga lagi bermasalah kompresornya, teman-teman. Makanya saya nggak berani ngecas pakai DC charging yang cepat. Dan saya juga nggak berani jalan ngebut-ngebut bawa yang bikin dia tuh bener-bener panas sel-selnya. Karena apa? Ya dampaknya banyak. Dampaknya tadi, kalau lagi di SPKLU nggak nerima kecepatan penuh. Kedua, kalau lagi kita bawa ya bisa jadi nggak sesuai dengan range gitu kan. Harusnya range-nya misalkan biasanya tuh 1 kW misalkan bisa 3 kilo misalkan. Tapi sekarang 1 kW cuma 2 kilo misalkan begitu. Jadi ya efeknya banyak, dengan sel itu panas akhirnya pendinginnya kurang bagus, akhirnya efeknya ya berantai tadi gitu ya. Nah, itu teman-teman harus pahamin. Jadi kenapa cooling system itu dibutuhin banget di mobil listrik gitu ya. Terutama yang memang baterainya menggunakan sistem cooling cairan tadi. Oke, kita kembali lagi ya ke sini ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu ya guys ya. Nah, jadi kan ini tadi yang saya jelasin nih, bahwa air cooling tadi, air coolernya itu kan dia lewat sini ya, dari baterai bawah sana lewat heat exchanger ini, atau chiller ya, ada banyak orang ngomong chiller atau heat exchanger sama aja. Nah, terus diputar ke sini ke bawah, terus ada water pump di bawah, dibawa lagi ke mana, ke baterai gitu ya. Nah, tadi saya bilang kalau dia mesinnya dalam keadaan mati ya, mesin dalam keadaan mati, maka kalau dibutuhkan pendinginan yang ekstra, maksudnya kalau lagi tadi ya lagi ngecas di SPKLU kan, itu kan memaksa sel-sel baterai tadi jadi panas, dia kompresor nyala. Teman-teman pasti tahu nih, kalau yang pernah merhatiin pasti nyala ya, ini nyala ya. Kalau kan ini mati tutup ya kan, yang ini nutup, jadi nggak masuk ke dalam evaporator. Tapi dia lewat sini kan bypass tuh, lewat sini dia buka nih valve ini ya, tuh ini jalurnya dia buka, dia akan dinginin. Si freon itu akan lewat sini dan mendinginkan si heat exchanger-nya ini. Nah, disinilah proses pemindahan panas dari air coolant itu ke dinding si heat exchanger-nya ini gitu ya. Jadi makin dingin, makin pendinginannya mungkin makin bagus lah gitu ya. Nah, jadi seperti itu guys sistemnya. Nah, makanya jangan kaget kalau teman-teman lagi ngecas kok tiba-tiba ada suara kipas nih. Kipasnya juga kadang-kadang suka muter sebentar, ngebuang panas. Kenapa? Karena tadi kan AC nyala. Karena AC nyala, otomatis kan dia ada freon yang dikirim ke kondensor ya kan. Dari kondensor kan panas jadinya kondensor kan. Nah, kalau kondensor panas, makanya dibuang sama si kipas extra fan ini. Nah, kipas extra fan ini ya teman-teman, kalau mau tahu nih, kalau yang Neta ya, Neta ini kan ada 3 kabel deh ya. Nih ada 3 kabel tuh teman-teman ya. 3 kabel ini biasanya dia sih nggak multi speed, dia biasanya single speed juga. Single speed aja, cuman setahu saya yang satu ini buat signal. Jadi ini anggap positif negatif, satu lagi signal RPM lah.
signal buat ke komputer ngebaca bahwa RPM-nya dia nih masih normal atau tidak. Gitu ya. Setahu saya sih seperti itu. Jadi ini bukan yang double speed misalkan. Jadi kalau ini kayaknya single speed gitu. Setahu saya sih gitu. Nah, kadang-kadang tadi ya, kadang-kadang dia akan suka nyala sendiri tuh. Kalau kayak teman-teman ngecas mobil kan kadang-kadang dia bunyi sendiri tuh. Seng, sebentar dia buang. Nah, itu karena si pendinginan tadi lagi bekerja gitu ya. Dia nggak terus-terusan muter sih gitu ya. Kalau AC nyala kan dia terus-terusan muter ya. Tapi kalau cuman lagi dinginin steam cooling itu dia hanya sesaat-sesaat aja. Jadi seperti itu guys, sistem pendinginan baterai ya yang menggunakan coolant seperti ini. Beda kalau sama yang kayak air EV itu yang pasif. Jadi dia nggak ada coolantnya seperti ini gitu ya. Apalagi guys, jadi hanya itu sih kalau menurut saya. Ya, jadi teman-teman bisa pahamin jalurnya. Jadi ini vital banget ya. Jadi kalau sampai ini valve-nya rusak nggak ngebuka, berarti artinya dia cuma muter aja. Panas itu ya cuman anggap begini ya. Kalau ini air masuk, nih ya pipa yang ini air masuk ke dalam. Kalau ini belum buka ya, AC ini belum dijalanin gitu ya, sistem cooling AC-nya belum dijalanin. Dia tetap cooling, tetap mendinginkan. Tetapi anggap aja kita analogi begini misalkan. Anggap aja di sini 40 derajat. Kalau cuma pakai sistem heat exchanger begini aja, mungkin dia mungkin dia dinginin turun mungkin 4 derajat misalkan gitulah. Anggap aja 4 derajat. Jadi kalau misalnya di sana 40 turun jadi 36 derajat nih di jalur ini. Nanti dipompa lagi ke dalam lagi ke sana. Tapi kalau AC ini kerja karena di sini jadi dingin, nah transfer panasnya kan makin maksimal lah. Mungkin harapannya kalau di sana 40 ya mungkin kalau AC-nya sudah jalan sistemnya mungkin jadi ya kita nggak tahu apakah mengurangi sekitar 7 derajat atau 6 derajat ya, intinya seperti itulah gitu ya. Saya nggak ngebahas tentang berapa penurunannya, tapi yang jelas membantu pendinginan AC ini penting gitu guys. Jadi buat teman-teman, nah tapi beda gini, kalau misalkan ngecasnya pakai AC charging, kalau AC charging kan menggunakan OBC nih, melibatkan onboard charging. Nah kalau melibatkan onboard charging biasanya kan berarti kan nginjek ampere ke dalam baterainya kan nggak terlalu panas kan, jadi sel-sel itu nggak terlalu panas banget gitu. Jadi biasanya kalau di rumah itu kalau kita pakai AC charging itu relatif tidak membuat kompresor kerja, water pump sih juga mungkin bisa jadi, nggak juga bisa jadi. Karena kenapa? Karena dia diinjek sel-selnya itu tidak terlalu panas sehingga menggunakan udara sekitar aja tuh pelepasan panasnya mungkin udah cukup gitu. Jadi nggak ekstra banget. Tapi kalau misalkan dirasa butuh temperatur tiba-tiba naik gitu ya bisa jadi tiba-tiba cooling system ini akan bekerja gitu. Oke guys, jadi seperti itu ya. Nah begini. Jadi seperti itu penjelasannya. Ini yang setahu saya gitu ya, karena saya lihat dari kacamata sistem coolingnya ya dibaca seperti itu. Nanti coba teman-teman lihat sendiri di mobil-mobil teman-teman. Bisa dianalisa sendiri ya seperti apa. Tapi memang semuanya itu diatur sama ECU lah gitu ya, diatur oleh ada ECU-nya. Jadi kapan buka tutupnya, kapan harus tadi 10%, 20%, 30% itu kapan. Makanya penting guys. Jadi hati-hati nih kalau misalkan ada yang AC-nya kurang dingin, tapi masih dipaksain terus buat jalan mobil gitu. Nah itu yang bikin merusak sel-sel baterainya gitu. Karena ya kan kalau AC nggak dingin artinya bisa freonnya bocor misalkan. Kayak ini nih contoh nih, ini mobil saya jujur aja teman-teman. Ini mobil saya itu kompresornya lagi bermasalah. Jadi mungkin ada bearing yang sudah aus sehingga kompresinya kurang maksimal. Kadang dingin, kadang enggak, kadang dingin, kadang enggak. Nah, kalau lagi enggak dingin itu bahaya banget kalau kita lagi jalan kencang yang membutuhkan power tinggi, arus gede dari baterainya panas, nah pendinginannya kurang. Nah, akhirnya dia nanti merusak sel-sel baterai itu juga, teman-teman. Nah, makanya akhirnya kalau sel panas udah pasti korengnya jadi pendek ya. Rengnya kok jadi nggak jauh ya gitu. Nah, itu juga jadi penyebab gitu ya. Makanya teman-teman dijaga, dirawat AC-nya supaya dingin. Bahkan ada orang yang karena dia mungkin merokok, mohon maaf ya, dia ngerokok, dia nggak pernah pakai AC. Jadi dia nggak tahu nih AC-nya dia rusak atau tidak gitu. Karena dia selalu buka kaca aja udah ngerokok gitu kan. Padahal dia nggak tahu kalau kompresornya bermasalah. Padahal walaupun mobil mati pun kompresor itu harus bisa hidup mendinginkan si heat exchanger tadi. Makanya penting banget kita mengetahui bahwa
kompresor kita normal nggak sih, minimal sampai ke bibir heat exchanger tadi tuh mendinginkan atau tidak sih gitu ya. Oke guys ya, biar nggak kepanjangan videonya, nanti kita sambung lagi untuk pendinginan yang ke OBC ke mesin ya. Nanti kita bahas nih OBC, kan ada kabel 3 tuh, apa aja sih kabel-kabel itu gitu ya, nanti kita bahas. Yang jelas ini ya semoga kan banyak yang nanya, soalnya saya bikin ini karena banyak yang nanya, teman sendiri juga nanya juga. Dia pengen tahu tentang cooling sistemnya, tentang AC, apalagi ya tadi ada beberapa orang yang nggak biasa pakai AC, buka kaca sembari ngerokok dan segala macam. Ya itu juga jadi perhatian lah gitu ya. Oke, mungkin gitu deh teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.